Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Sebelum memulai dengan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dian dan bersama dengan Asmara. Kami akan menjelaskan tentang beberapa pokok pembahasan, antara lain pengertian perkembangan kognitif, tahapan perkembangan kognitif, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, dan bagaimana cara menstimulus perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya menurut Mansur pada tahun 2011. Anak dapat meningkatkan kemampuan kognitif melalui pengetahuan dan pengalaman dan stimulus rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Misalnya orang tua, teman sebaya, pendidik atau guru yang dapat membantu anak sehingga dapat mengembangkan perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif berkaitan dengan bagaimana anak mempelajari dan memikirkan yang ada di sekitar lingkungannya dan dapat mempengaruhi perkembangan otak. Melalui anak mendapat pengalaman, pengetahuan dari lingkungan di sekitarnya dapat mengembangkan perkembangan kognitif dan juga dapat berpengaruh pada perkembangan otak. Menurut para ilmuwan neuroscience, bahwa neuron atau sel otak pada anak dapat berkembang lebih cepat dan pesat. Pada saat bayi lahir, otak mencapai 100 miliar. Pada usia 4 tahun, mencapai 50%. Pada usia 8 tahun, mencapai 80%. Dan pada titik kulminasi atau pencapaian tertingginya, pada usia sekitar 18 tahun. Perkembangan otak dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak dan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Yang kedua, teori kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget, menyatakan bahwa anak secara sadar dan aktif membangun pemahaman mengenai dunia melalui 4 tahap perkembangan kognitif, antara lain tahapan pertama, tahapan sensori motor, yang kedua tahapan praoperasional, yang ketiga tahapan operasional konkret, dan keempat tahapan operasional formal. Tahapan sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahapan ini, anak membangun pemahaman dunia di sekitar dengan cara mengkoordinasikan pengalaman sensoris. Melalui panca indera anak, misalnya anak melihat, menyimak, mendengarkan, mencium, dan meraba, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Misalnya, pada usia anak 1 tahun, anak diberi mainan dan di hadapan anak melihat mainan tersebut. Kemudian orang tuanya menyembunyikan mainan tersebut. Lalu anak melihat
ternyata mainan tidak ada lagi di hadapannya. Kemudian anak akan berusaha mencari-cari mainan tersebut. Jadi dengan anak melihat, anak mendapat pemahaman, pengalaman, serta pengetahuan baru. Yang kedua, tahapan praoperasional. Pada usia 2-7 tahun, proses berpikir anak lebih jelas, mulai dapat mengenal beberapa simbol dan tanda, termasuk bahasa, gambar, dan anak dapat melakukan permainan simbolis. Misalnya, anak bermain peran. Anak menganggap bahwa balok adalah alat komunikasi atau handphone. Yang ketiga adalah tahapan operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak dapat memecahkan persoalan-persoalan sederhana yang bersifat konkret dan dapat memahami suatu pernyataan. Misalnya, anak sudah dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam penjumlahan, pengurangan. Anak sudah bisa melakukan penjumlahan, misalnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang keempat, tahapan operasional formal pada usia 11 tahun sampai ke atas. Anak mendapatkan pengalaman yang konkret serta berpikir yang abstrak dan lebih logis. Pada tahapan ini, anak sudah bisa menentukan cita-citanya, misalnya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, bidan, atau perawat. Menurut Biase, ada 2 cara beradaptasi, antara lain asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan dan pada saat anak menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan yang telah mereka miliki. Misalnya, Gaby membaca atau melihat buku tentang binatang sapi, dan itu merupakan sebagai hasil belajarnya. Kemudian, Gaby melihat rusa secara langsung dan menyebutnya adalah sapi. Nah, kita bisa melihat asimilasinya. Mama mengatakan, "Bukan, itu rusa." Yang berikut adalah akomodasi. Terjadi apabila anak menyesuaikan pengetahuan mereka agar cocok dengan informasi dan pengalaman yang baru. Misalnya, Gaby melakukan akomodasi dan mengembangkannya dengan menyebut mama rusa, ayah rusa, dan anak rusa. Jadi anak sudah bisa menyesuaikan bahwa hewan tersebut adalah rusa, dan Gaby mencocokkannya dengan informasi dan pengalaman yang ia dapatkan melalui orang tuanya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial budaya. Teori ini dikemukakan oleh Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Dalam teori ini mengatakan bahwa anak secara aktif dan dapat menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Anak melalui pengalaman sensorisnya, misalnya anak melihat, menyimak saja dan kemudian mendengar, anak dapat menciptakan pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua,
Berinteraksi sosial dan budaya menuntun perkembangan kognitif melalui anak berinteraksi sosial dengan lingkungan, orang tua, teman sebaya, dan pendidik atau guru dapat mempengaruhi dan dapat mengembangkan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Lev Vygotsky mengemukakan dua teori pendidikan. Yang pertama, Zone Proximal of Development atau ZPD, dan yang kedua adalah scaffolding. Zone Proximal of Development atau ZPD merupakan peserta didik dapat mampu menyelesaikan serta tujuan sesuai dengan instruksi dari guru melalui latihan secara terus-menerus, sehingga anak dapat menguasai tugas dan mengerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam teori pendidikan ZPD ini, lingkungan sangat berperan penting dalam memberikan kegiatan latihan secara terus-menerus agar anak dapat menguasai tugas dan anak dapat memecahkan persoalan-persoalan seperti mengerjakan tugas dan sesuai instruksi atau diharapkan pendidik atau orang tua. Yang kedua, scaffolding. Anak didik yang membutuhkan bantuan agar dapat melakukan aktivitas yang merupakan inisiatif sendiri, dorongan, semangat, dukungan, serta bantuan agar dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang lebih tinggi. Dalam teori pendidikan ini, anak membutuhkan bantuan dari orang tua, teman sebaya, atau pendidik, sehingga anak dapat mengerjakan tugas dan meningkatkan keterampilannya yang diharapkan oleh guru maupun orang tua. Jadi, teori ini sangat dibutuhkan bantuan, dorongan, dukungan, serta semangat agar anak dapat mengembangkan perkembangan kognitif anak. Bagi Bu Ros dan teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Dian. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, keturunan. Manusia lahir dengan memiliki potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Yang kedua, lingkungan. Manusia dilahirkan sebagai tabula rasa dan lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Ketiga, minat dan bakat. Dapat dari kemampuan bawaan sebagai potensi yang diperlukan dalam mengembangkan dan melatih kemampuan agar dapat terwujud. Keempat, kebebasan. Kebebasan manusia berpikir dengan divergen, yang artinya manusia dengan memiliki metode tertentu dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, stimulus perkembangan kognitif. Dapat dilihat pertama, bermain. Melalui bermain dapat mengembangkan aspek perkembangan anak seperti bahasa, keterampilan komunikasi, perkembangan emosi, dan perkembangan kognitif. Puzzle geometri. Puzzle sendiri merupakan permainan yang memasang
balok-balok agar dapat membentuk pola. Hal ini dapat mengenal bentuk persegi, persegi panjang, selanjutnya bermain balok. Dimainkan sesuai dengan keinginan anak, dan anak dapat bereksplorasi serta berkreasi sesuai dengan keinginannya. Baiklah, kesimpulannya adalah anak usia dini merupakan anak yang menjalani suatu proses perkembangan dan memiliki rentan usia 0-8 tahun. Di usia dininya dapat menentukan perkembangan anak dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Salah satunya yaitu perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif terdapat 4 tahap yang dikemukakan oleh Jean Piaget, bahwa anak secara sadar dan aktif akan membangun pemahaman mengenai dunia. Dan lingkungan sangat berperan penting dalam mengembangkan perkembangan kognitif atau intelektual anak usia dini yang optimal. Selanjutnya saran. Saran bagi orang tua anak dapat mendorong serta mengarahkan anak dalam berinteraksi sosial. Kedua, memberikan dukungan dalam pertumbuhan intelektual baik di lingkungan maupun di masyarakat. Bagi guru anak usia dini harus memahami atau mengetahui karakteristik, minat, serta bakat anak agar pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya?